Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Tristania Ashari dari PR 4303 Telkom University. Ya, di video kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Komunikasi untuk meresum dua materi pada semester 2 ini. Yang pertama ada manajemen konflik dan yang kedua adalah budaya organisasi. Ya, yang pertama ada manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik itu? Manajemen konflik adalah proses yang terjadi secara terus-menerus oleh pelaku atau pihak ketiga terhadap sebuah konflik hingga tercapai kesepakatan. Nah, dari manajemen konflik itu ada 6 teori utama penyebab konflik. Nah, yang pertama ada teori kebutuhan manusia, yang kedua teori identitas, yang ketiga teori hubungan masyarakat, yang keempat teori kesalahpahaman antar budaya, dan yang kelima teori transformasi konflik, dan yang keenam dan yang terakhir adalah teori negosiasi prinsip. Nah, dari keenam teori tersebut, apa sih maksudnya keenam teori utama penyebab konflik tersebut? Nih, dijelasin ya. Yang pertama, ada teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Yang kedua, ada teori identitas. Teori identitas ini disebabkan oleh identitas yang terancam atau masalah di masa lalu yang tidak tuntas. Yang ketiga, ada teori hubungan masyarakat. Nah, teori hubungan masyarakat ini adalah ketidakpercayaan dan permusuhan antar kelompok yang berbeda. Yang keempat, ada teori kesalahpahaman antar budaya. Nah, di teori kesalahpahaman antar budaya ini adalah ketidakcocokan di antara berbagai budaya yang berbeda dalam cara-cara komunikasi. Yang kelima, ada teori transformasi konflik. Teori transformasi konflik ini adalah masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Yang terakhir, keenam, adalah teori negosiasi prinsip. Di dalam teori negosiasi prinsip ini adalah perbedaan perspektif tentang konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik. Nah, next. Manajemen konflik ini tuh bertujuan untuk apa sih? Nah, manajemen konflik ini punya 3 tujuan. Yang pertama, mencegah dan mengurangi resiko konflik terhadap anggota organisasi sehingga mereka bisa fokus pada tujuan organisasi. Nah, yang kedua, membangun rasa saling menghormati antar anggota. Nah, dan yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas anggota dengan memanfaatkan konflik tersebut. Jadi, memanfaatkan konflik itu maksudnya tuh, jadi dalam hal ketika kita bertemu sebuah konflik, itu tuh kreativitas kita dalam menghadapi konflik tersebut itu juga diperlukan gitu. Ya, manajemen konflik sendiri itu punya 5 tahapan. Yang pertama ada pengenalan. Di dalam tahap ini kita itu dituntut untuk mengetahui 3 hal. Yang pertama, apa yang terjadi? Yang kedua, siapa aja yang terlibat atau siapa saja pihak-pihak yang berkonflik. Yang ketiga, itu keadaan sekitar selama berkonflik itu bagaimana. Jadi kita tuh dituntut untuk mengetahui kondisi-kondisi sekitar ketika terjadi konflik tersebut itu bagaimana. Nah, yang kedua, ada diagnosis. Diagnosis ini, di dalam tahap diagnosis ini, kita itu dituntut untuk mengetahui penyebab konflik atau latar belakang konflik. Kenapa konflik tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, ada menyepakati solusi. Di dalam menyepakati solusi ini terjadi sebuah musyawarah bersama dengan pihak yang bersangkutan atau pihak yang berkonflik dengan penengah. Jadi solusi tersebut itu harus dibicarakan atau disosialisasikan bersama pihak yang berkonflik dan penengahnya agar bisa tercapai kesepakatan bersama. Yang keempat, ada pelaksanaan. Di dalam proses ini, di dalam tahapan ini, itu bagaimana kita melihat proses dari jalannya kesepakatan tersebut dalam manajemen konfliknya. Yang kelima, ada evaluasi. Evaluasi di sini yaitu mengevaluasi dan menilai hasil dari kesepakatan. Jadi ketika selesai dilaksanakan, itu kita bukan selesai begitu saja dalam manajemen konflik. Kita juga harus mengevaluasi dan dinilai apakah kesepakatan tersebut itu efektif untuk menyelesaikan konflik dan apakah bisa dilakukan untuk menghindari konflik-konflik yang berpotensi muncul kembali.
Ya, selanjutnya ada tipe manajemen konflik. Dalam tipe manajemen konflik ini ada 6 macamnya. Yang pertama ada avoiding. Avoiding ini adalah menghindari hal-hal yang berpotensi menyebabkan konflik. Yang kedua ada accommodating. Accommodating ini adalah mengakumulasi pendapat-pendapat dari pihak yang berkonflik. Jadi kita itu mengumpulkan pendapat-pendapat yang diutarakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Yang ketiga ada compromising. Compromising ini yaitu bernegosiasi dengan memperhatikan pendapat dan kepentingan-kepentingan pihak yang berkonflik. Yang keempat ada competing. Competing adalah mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing. Dengan adanya persaingan tersebut, jadi pihak yang menang akan diberikan sebuah keuntungan atau dianggap memenangkan konflik tersebut. Tapi dalam hal competing ini juga dianggap lemah karena kita juga harus melihat kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berkonflik. Yang kelima ada collaborating. Collaborating itu adalah bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang keenam dan yang terakhir adalah conglomeration. Conglomeration ini mengkombinasikan kelima tahap-tahap yang tadi. Nah, yang namanya konflik itu kan pasti ada tahapannya. Di sini ada 5 tahapan berlangsungnya konflik. Yang pertama ada tahap potensial. Nah, tahap potensial ini adalah tahap yang pertama di mana sudah muncul adanya perbedaan. Yang kedua, konflik terasakan. Di sini di tahap ini adalah perbedaan tersebut itu mulai dirasakan oleh pihak-pihak yang akan berkonflik. Yang ketiga ada pertentangan. Pertentangan di sini yaitu mulai berkembang menjadi perbedaan pendapat. Jadi perbedaan-perbedaan yang dirasakan tadi oleh pihak yang akan berkonflik itu tuh udah mulai dirasakan, terus habis itu kemudian menjadi adanya perbedaan pendapat gitu sama dari antar pihak yang berkonflik, dari antar pihak yang akan berkonflik tadi. Yang keempat, konflik terbuka. Konflik terbuka di sini maksudnya perbedaan pendapat tadi berkembang menjadi permusuhan secara terbuka. Yang kelima, akibat konflik. Nah, di sini itu konflik yang terjadi, yaitu yang sebelumnya permusuhan secara terbuka tadi, itu akan menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Ya, konflik sendiri punya 6 tingkat. Yang pertama, intrapersonal. Intrapersonal ini, konflik intrapersonal yaitu konflik batin yang terjadi pada diri sendiri, diri sebuah individu. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik interpersonal sendiri adalah konflik antar individu. Terus yang ketiga ada intragroup. Intragroup di sini adalah konflik antar anggota di dalam sebuah kelompok. Yang keempat ada intergroup. Konflik intergroup ini adalah konflik yang terjadi antar kelompok atau antar grup. Yang kelima ada interorganisasi. Interorganisasi adalah masalah antar organisasi. Jadi antar organisasi itu maksudnya antara departemen yang satu dengan departemen satunya lagi di dalam sebuah perusahaan. Nah, kalau konflik intraorganisasi itu adalah konflik internal yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Nah, konflik intraorganisasi ini dibagi menjadi 4, yaitu vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahannya. Yang kedua adalah konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar karyawan atau departemen yang tingkatannya setara. Yang ketiga ada konflik lini staff. Di sini konflik lini staff itu maksudnya contohnya adalah konflik antara manajer dengan kepala divisinya. Dan yang keempat adalah konflik peran. Di sini konflik peran adalah konflik di mana seseorang punya lebih dari satu peran di dalam organisasi atau perusahaan. Ya, dalam menyelesaikan konflik ada 7 teknik. Yang pertama ada teknik persuasi, dan yang kedua teknik rujuk, dan yang ketiga teknik penarikan diri, yang keempat pemecahan masalah terpadu, yang kelima tawar-menawar, yang keenam pemaksaan dan penekanan, yang ketujuh intervensi pihak ketiga. Nah, di dalam intervensi pihak ketiga ini kita punya 3. Maksudnya 3-nya ini itu peran pihak ketiga.
Peran pihak ketiga di sini yang pertama adalah konsultasi. Jadi pihak ketiga itu sebagai media konsultasinya antar pihak-pihak yang sedang berkonflik. Yang kedua, arbitrasa. Arbitrasa ini arbitrasa atau arbitrase. Arbitrase ini adalah pihak ketiga yang berfungsi sebagai hakim dari konflik tersebut. Yang ketiga adalah penengahan. Pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Ya. Lalu ada pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik. Nah, pendekatan dalam penanganan dan penyelesaian konflik ini dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan kapau dan pendekatan ases. Ya, dalam pendekatan kapau itu kapau sendiri merupakan sebuah singkatan dari K knowledge, A authority, P power, O other, W winning. Nah, knowledge ini itu berisi tentang kita harus mengetahui sejauh mana kita mengerti isunya. Sejauh mana pihak lain tahu isunya. Dan sejauh mana Anda mengerti isu dari pihak lain tersebut. Yang kedua, tadi ada authority. Authority yaitu kita tuh dituntut untuk mengerti apakah kita punya wewenang untuk mengambil keputusan. Dan yang kedua, apakah pihak lain juga punya wewenang tersebut? P, power. Power itu pertanyaannya adalah seberapa berpengaruh Anda dan seberapa berpengaruh pihak lain terhadap Anda. Jadi ketika Anda mempunyai power, jadi kan otomatis kan nggak semuanya Anda berkuasa akan sesuatu kan. Pasti ada orang yang lebih berkuasa lagi selain Anda. Nah, ketika Anda juga berkonflik dengan pihak yang satunya, itu pihak lain itu juga punya apakah pihak lain tersebut punya kuasa atas Anda? Oh, other itu adalah relasi. Seberapa penting relasi bagi Anda atau seberapa banyak relasi yang Anda punya? Yang terakhir ada winning. Winning adalah apakah Anda harus menang? Apakah kompromi dapat diterima? Apakah kekalahan juga dapat diterima? Dan apakah malah justru pihak lain yang harus menang? Selanjutnya ada pendekatan ases. Ases tersebut juga adalah sebuah singkatan. A itu assess the situation atau kita harus mengenali situasinya. Yang kedua, clarify the issues. Clarify the issues itu adalah kita harus memperjelas isunya atau masalahnya. Kita harus memperjelas masalah tersebut. Yang ketiga ada evaluate alternative approaches. Dalam artian kita itu harus mengevaluasi pendekatan-pendekatan alternatif. Yang terakhir ada S, solve the problems, yaitu kita baru bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya, selesai dengan materi manajemen konflik, kita berpindah ke budaya organisasi. Nah, budaya organisasi itu apa sih? Budaya organisasi adalah kekuatan yang dapat menggerakkan orang-orang di dalam organisasi. Biasanya budaya organisasi ini harus dimengerti oleh orang baru agar dapat berbaur dengan lingkungan organisasinya. Hal ini kenapa? Karena budaya organisasi itu harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan dan menjadi pembeda dengan organisasi lain. Budaya organisasi sendiri menurut Glaser seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki bersama yang menjadi perekat organisasi. Ya, menurut Samdip dan Lai Sussman, ciri budaya perusahaan yang unggul itu ada 11. Banyak juga. Yang pertama, ada kepercayaan bahwa sumber daya perusahaan yang terpenting adalah manusia. Yang kedua, dukungan yang menghargai karyawan. Yang ketiga, pengendalian atas dasar komitmen dan loyalitas. Keempat, komitmen karyawan yang tinggi terhadap tujuan perusahaan dibandingkan tujuan kelompok sendiri. Yang kelima, komitmen manajemen puncak untuk menyemaikan kebanggaan di kalangan semua karyawan. Yang keenam, ada komitmen dari manajemen puncak. Yang ketujuh, ada keyakinan akan budaya yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedelapan adalah keyakinan pentingnya penyebaran informasi, baik informasi tersebut yaitu kabar buruk ataupun kabar baik.
Yang kesembilan, ada kesadaran bahwa komunikasi ke atas lebih penting daripada komunikasi ke bawah. Yang ke-10 adalah dukungan manajemen puncak. Yang ke-11 adalah menghargai kebenaran mengambil resiko dan kreativitas. Sedangkan menurut Fremont dan James, ada 8 ciri budaya organisasi yang membawa sukses. Yang pertama, kecenderungan untuk bertindak. Yang kedua, dekat kepada pelanggan. Yang ketiga, otonomi dan kewirausahaan. Yang keempat, produktivitas melalui orang. Yang kelima, memberikan rangsangan nilai. Yang keenam, bertahan pada kenilaian. Yang ketujuh, bentuk sederhana sifat ramping. Bentuk sederhana sifat ramping ini adalah maksudnya tuh anggota organisasi harus bersifat low profile. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah sifat longgar ketat simultan. Nah, budaya organisasi ini sendiri juga berfungsi untuk menciptakan komitmen yang tinggi sehingga tercipta rasa kebersamaan di dalam organisasi tersebut. Adanya budaya organisasi yang kuat akan bermanfaat bagi organisasi dalam aspek koordinasi dalam organisasi, dalam aspek komunikasi, hubungan sosial anggota, efektivitas jalannya organisasi, pengambilan keputusan, dan kestabilan dalam organisasi. Upaya meningkatkan kualitas budaya organisasi sendiri itu juga merupakan 7 karakteristik utama budaya organisasi. Jadi apabila kita mau meningkatkan kualitas budaya organisasi, kita juga hal yang dapat dilakukan itu yaitu kita harus memperhatikan lebih kepada 7 karakteristik utama budaya organisasi tersebut. Yang pertama ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Dan yang keenam, sejauh mana sikap agresif dan kompetitif anggota. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah stabilitas. Budaya organisasi ini bersumber pada orang-orang yang berpengaruh besar terhadap jalannya organisasi atau perusahaan, yaitu ada 6. Yang pertama, pendirinya, pemiliknya, sumber daya manusia asing, luar organisasi, stakeholder, dan masyarakat. Sedangkan proses pembentukan budaya organisasi tersendiri ini ada 3, yaitu kontak budaya, benturan budaya, dan penggalian budaya. Sebenarnya budaya organisasi penting untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan etos kerja karyawan atau anggota yang baik. Jenis-jenis budaya organisasi menurut Siswanto dan Sucipto adalah yang pertama ada budaya peran, budaya kuasa, budaya tugas atau metrik, budaya atau mistis. Dan dalam budaya organisasi sendiri itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas, pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Ya, sekian dari resume 2 materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.